Mari kita membahas ponsel lagi, setuju? Di rumahmu, ruangan mana yang sinyalnya paling bagus? Apa dengan mengganti tangan sinyalnya akan lebih kuat? Dan bagaimana mungkin durian bisa mengecas gadgetmu? Mari cari tahu cara mengoptimalkan ponselmu. Lemari arsip dari besi dan perabotan padat, kulkas, patung, atau dekorasi besar lainnya bisa mengganggumu dan sinyal ponselmu. Memindahkannya ke pinggir akan memberikan dampak signifikan. Tanaman hias yang berukuran besar juga bisa menghalangi daya tangkap sinyal. Karena ada banyak air di dalamnya, sinyal menjadi teralihkan. Kamu bisa mengetik kode pos di situs jaringan khusus untuk mencari posisi menara pemancar di areamu. Lalu, kamu cukup pindah ke ruangan yang paling dekat dengan pemancar. Naik ke lantai atas juga akan berpengaruh. Membuka jendela juga bisa meningkatkan sinyal. Jika dilapisi material hemat energi, jendelamu bisa menghambat sinyal. Area di dekat jendela biasanya punya jangkauan sinyal yang lebih baik, kecuali ada tembok batu bata di seberang jendelamu. Kamu juga bisa membeli dan menggunakan penguat sinyal ponsel atau peluas jaringan. Kalau sinyal orang lain bagus, berarti masalahnya ada padamu. Coba bawa gadgetmu ke tempat servis dan periksa kondisi antena pemancarnya. Sekelompok ilmuwan di Denmark menguji 26 model ponsel populer dan mendapati iPhone serta ponsel lainnya lebih baik dipakai dengan tangan kanan. Sebaliknya, Samsung lebih baik dipakai di tangan kiri. Ternyata tubuh kita bisa mengacaukan sinyal, sehingga para produsen perlu memperhitungkan di mana harus menaruh antena ponselmu. Gelombang radio bisa melewati ponsel pintar berbahan plastik tanpa kehilangan banyak sinyal. Selain itu, bahan plastik juga membuat desainer ponsel lebih leluasa mencoba-coba bentuk, ukuran, dan warna. Ponsel plastik hampir mustahil rusak meski dijatuhkan, serta lebih ringan dan produksinya lebih murah. Apa jenis ponselmu? Logam, plastik, kaca, atau mungkin keramik? Tulis di kolom komentar ya. Di supermarket, biasanya sinyal akan hilang atau cuma sedikit sekali. Pada dasarnya, supermarket adalah gudang yang terbuat dari besi dan beton dengan area yang diisi banyak kulkas, yang artinya lebih banyak logam. Sinyal kuat sekalipun tidak akan mampu menembusnya. Sinyal hanya bisa didapat dengan membuka pintu terdekat dari menara pemancar. Konser, ajang olahraga, festival, parade, dan bahkan jalanan yang padat saat jam sibuk juga mengakibatkan susah sinyal. Saat terlalu banyak ponsel menerima dan mengirim sinyal lewat menara pemancar terdekat di waktu bersamaan, jaringan menjadi kelebihan beban. Meski kecerahan layar ditingkatkan sampai maksimal di hari yang cerah, kamu tetap tidak akan bisa melihat apapun. Saat berada di bawah cahaya matahari, layarmu memancarkan sinar sekaligus memantulkan cahaya matahari, sehingga kontras layar terganggu. Gadget lain seperti navigator GPS menurunkan kualitas gambarnya agar gambar bisa terlihat dengan jelas meski di bawah sinar matahari langsung. Ponsel layar sentuh generasi awal butuh pelindung goresan, benturan, dan retakan. Sekarang layar ponsel sudah cukup kuat selama kamu tidak menghabiskan banyak waktu di pantai atau terlalu sering menjatuhkan ponselmu di permukaan beton, kamu tidak membutuhkan pelindung layar. Dasar ceroboh! Bukan total megapiksel di kamera ponselmu, melainkan ukurannya yang memengaruhi kualitas gambar. Kamera 12 megapiksel bisa menghasilkan gambar yang mengalahkan kamera 48 megapiksel. Permukaan sensor kamera ponselmu punya area berbeda untuk setiap piksel. Makin banyak pikselnya, makin kecil cakupannya, dan makin rendah pula kualitas gambarnya. Kualitas lensa juga penting. Jenis dan kualitas lensa juga menjadi alasan kamu terlihat berbeda di foto. Lensa wide atau lebar misalnya, membuat wajah dan hidungmu terlihat lebih besar. Ya, saya setuju. Ponsel keluaran baru dengan mode potret swafoto sejak awal sudah mengubah dan mempercantik wajahmu. Ini fitur yang bagus. Hei, terkadang kita memang membutuhkannya, terutama saya sendiri. Kamera depan awalnya dirancang untuk panggilan video, tapi kualitasnya tidak sebagus kamera belakang ponsel meski dengan segala perkembangan dan pengembangan.
Kalau kualitasnya disamakan, harga ponsel tentu akan melonjak tinggi dan itu juga akan memakan banyak tempat di ponselmu. Meletakkan ponsel di sebelah kartu kreditmu tidak akan berpengaruh apa-apa. Gadgetmu memang punya medan magnet, tapi tidak sekuat magnet kulkas sehingga tidak akan merusak magnet kartu. Agar lebih bagus, baterai ponsel kini tidak lagi bisa dilepas. Baterai membuat gadgetmu menjadi tebal dan kurang menarik. Baterai internal bawaan yang lebih kecil bisa memberi ruang untuk fitur keren lainnya. Produsen juga bisa berkreasi dengan bentuk ponsel dan tidak terpaku dengan bentuk kotak. Terakhir, hal ini memungkinkan ponsel tahan air karena komponen penting tertutup di dalam. Jika menggunakan pengecas asli, kamu bisa tetap aman menggunakan ponsel sambil mengecas. Kamu mungkin akan merasakan setruman kecil jika ada masalah di kabelnya, dan itu bisa terjadi pada pengecas palsu. Wajar jika ponselmu memanas saat dicas karena pengecas mentransfer energi panas ke ponsel. Namun jika panasnya terlalu ekstrim, coba lepaskan casing ponsel, hentikan unduhan dan aplikasi layar yang sedang berjalan, atau aktifkan mode pesawat. 4G tidak menguras lebih banyak kuota dibanding 3G. Jaringan 4G mengunduh lebih cepat, tapi kuota data yang digunakan sama dengan 3G. Alih-alih faktor teknis, alasan psikologis membuatmu ingin menggunakan lebih banyak data. Mematikan ponsel, lantas menyalakannya kembali untuk menghemat daya, bukanlah ide yang bagus, karena proses mematikan dan menyalakan ponsel membutuhkan lebih banyak daya baterai, dan layar ponselmu mungkin saja tidak merespons. Lebih baik alihkan ke mode pesawat yang akan menonaktifkan Wi-Fi, Bluetooth, dan pencarian sinyal, maka daya bateraimu bisa bertahan lebih lama. Pabrikan berusaha mengatasi masalah cahaya biru dengan rona hangat mode malam. Para peneliti berpendapat bahwa cahaya kekuningan bisa lebih buruk karena membuat otakmu menganggap hari masih siang. Jadi, apapun mode yang kamu gunakan, sebaiknya batasi waktumu menatap layar ponsel sebelum tidur. Baterai ponselmu akan lebih cepat habis saat cuaca dingin. Hal ini terjadi karena pengecasan bergantung pada reaksi kimia. Baterai ponselmu dilengkapi ion yang terus bergerak di antara kedua kutubnya. Udara dingin menghentikan atau memperlambat lajunya, sehingga baterai mengira ionnya sudah habis, padahal masih penuh. Kamu sebenarnya tidak butuh ponsel dengan RAM yang besar, kecuali kamu bekerja dengan 4-5 aplikasi bersamaan. RAM standar sudah cukup dengan sistem operasi paling baru, jadi kinerja ponselmu tetap cepat dan kamu tidak perlu membayar mahal untuk menambah memori. Para peneliti dari Universitas Sydney menemukan bahwa durian, si raja dari segala buah, bisa menyimpan banyak daya. Dagingnya bisa diubah menjadi kapasitor super untuk menghasilkan daya murah dan mengecas gadgetmu secepat kilat. Tapi, apa baunya bisa dihilangkan saja? Ada alasan tertentu kenapa ponsel kini kian mahal. Fitur baru dan kompleks bisa membutuhkan biaya penelitian dan pengembangan yang lebih besar serta material baru yang lebih mahal. Karena sekarang produsen ponsel makin banyak dibanding masa-masa awal ponsel, mereka harus bersaing untuk mendapatkan bahan dan komponen langka dan terjadilah kenaikan harga. Tidak heran. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.